2020. Materi pagi ini kita akan membicarakan soal peranan gender dengan pemateri Irene Agrivina dari Jogja, seorang seniman, kurator, terus juga aktif di kelompok HONF yang banyak membicarakan seni dan seni kaitannya dengan teknologi dan sains. Jadi kenapa kami membuat Bekakot Institute ini? Karena selain kami ingin menularkan ilmu-ilmu yang sudah dapat histeria selama 10 tahun ini, harapannya kami ada aktor-aktor baru yang kemudian peduli terhadap isu kota atau paling enggak minimal kampungnya lah gitu. Jadi harapannya dengan adanya materi peranan gender, perspektif soal gender ini jadi tertanam di teman-teman karena kami meyakini bahwa ekosistem kehidupan yang baik itu adalah kemudian yang tidak menegasikan satu sama lain gitu. Jadi harapannya dengan materinya Mbak Ira pagi ini teman-teman jadi ada ilmu yang kemudian dapat diimplementasikan ketika nanti praktik di kampung. Seperti apa gender dan kaitannya dengan kerja-kerja Mbak Ira nanti bisa diceritakan. Langsung saja, Pak Tanpa saya persilahkan, Mbak. Terima kasih, Mas Pupung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Maaf ya harus pagi-pagi ke sini. Semoga udah pada sarapan. Terus ini lagi ngantuk-ngantuknya pasti ya habis sarapan. Ya saya Irene Agrivina, biasa dipanggil Ira. Salah satu founder HONF dan juga Excite Lab. Saat ini aktif sebagai apa ya, hipster kayaknya. Hipster soalnya apa-apa dikerjakan. Ultimate hipster. Ultimate hipster yang berguna, mudah-mudahan berguna. Ya materi kali ini sebenarnya saya disuruh Adin sih sebenarnya yang membicarakan tentang gender. Sebenarnya saya agak-agak bingung juga karena isu ini akhir-akhir ini sensitif sekali ya di skena, terutama di skena underground, musik seni dan underground. Jadi dan sedang menjadi perdebatan. Kebetulan saya juga menemani beberapa teman yang kemudian nggak tahu dia dicap pelaku tapi kemudian menjadi korban, dan menemani beberapa korban juga yang korban ya kekerasan seksual dan pelecehan seksual, yang sebenarnya term ini adalah kajian baru gitu, maksudnya kajian baru karena waktu menanyakan ke saya gitu, waduh saya tuh sebenarnya besar dengan apa itu ya, nggak ada sih kayaknya saya tidak diberi pendidikan untuk tentang pengenalan gender. Saya diberikan pendidikan tentang apa itu emansipasi. Kayaknya waktu itu saya dibesarkan dengan apa itu emansipasi dan peranan wanita perempuan di masyarakat. Tapi kemudian ketika maksudnya kita harus berhadapan dengan lingkungan gitu, di mana kemudian gender saya dipertanyakan dan hak-hak apa yang kemudian bisa saya dapat, itu saya juga gagap gitu. Dan mungkin sebagian dari kita juga merasa gagap dengan bagaimana kemudian kita harus berperilaku gitu. Tapi mungkin itu bisa kita diskusikan selanjutnya. Ini ada presentasi, mudah-mudahan nggak bikin ngantuk ya. Nanti kalau mau nanya langsung nanya, jadi lebih banyak video di sini supaya nggak terlalu ngantuk. Bisa next. Ya, mungkin kita akan mulai. Oh, sorry ya, ini bahasa Inggris template ya. Aku malas menerjemahkan, tapi nanti saya akan berbicara dalam bahasa Indonesia. Bahasa Jawa ya ora apa-apa. Jadi
ini ada sedikit tentang apa itu kolektif. Kayaknya pasti kalian juga udah tahu karena terlibat di sini. Jadi kebetulan saya sekarang juga sedang meneliti tentang ini, tentang kolektif dan perempuan, terutama kolektif perempuan dan bagaimana kemudian digitalisasi itu mendorong kolektif dan peran perempuan di dalam kolektif. Jadi ini adalah kolektif, ya bisa dilihat sebuah tempat vital ya, dan kemudian sebuah tempat untuk berkolaborasi, platform dan tempat untuk berinovasi, yang dimana kemudian itu mendorong sektor kreatif. Dan saat ini sebenarnya pemerintah sudah sangat sadar bahwa kantong-kantong kolektif ini sangat mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor industri kreatif. Dan kenapa kemudian pemerintah kemudian juga menelurkan melalui dana-dana termasuk dana abadi Indonesia yang kenapa saat ini kita ada di sini dan lewat Kemenparekraf yang semoga masih dapat kita akses untuk di kemudian hari. Next. Ya, ini ada beberapa kolektif yang mungkin kita sudah ada yang udah pada tahu kan ya, kolektif. Di sini ada Taring Padi yang lagi heboh itu kemarin. Kemudian ya semua tahu Ruang Rupa, MES 56, dan salah satu sebetulnya kolektif di Indonesia yang paling militan dan terkuat sampai saat ini adalah Histeria gitu. Kenapa tidak saya masukkan di sini? Ya, maksudnya kalau kita membuat mapping waktu itu saya membuat mapping dengan beberapa teman gitu untuk kepentingan Kemenparekraf. Histeria adalah salah satu yang termasuk paling militan gitu. Maksudnya setelah bertahun-tahun berjalannya Histeria itu tetap pada prinsipnya dan tetap pada apa ya kegiatannya, dan itu semakin berkembang gitu. Dan kita sebenarnya justru pengen mengadopsi apa yang telah dibuat oleh Histeria, bagaimana kemudian legasinya dan bagaimana hubungannya Histeria dengan masyarakat dan pemerintah di sini. Next. Tapi saya akan balik ke Honf yang nggak terlalu militan sebenarnya. Ya, Honf dimulai hampir sama dengan kolektif-kolektif yang saya sebutkan tadi di atas. Dimulai sehabis reformasi di sebuah garasi. Ini persis banget ini sebenarnya. Ini sangat mengingatkan saya pada Honf. Awal mula Honf di sebuah garasi kecil di tengah kota Jogja. Ya, saat itu sebenarnya setelah reformasi kita para pendirinya tuh lulusan desain FSRD isi kebanyakan, dan nggak ada kerjaan karena waktu itu nggak ada, aduh desainer, aduh agensi gitu. Masih selama reformasi tuh di Jakarta sedang resesi dan krisis ekonomi, jadi tidak terlalu banyak pekerjaan. Jadi kita pulang ke Jogja lagi, kita ngapain ya? Tapi untungnya waktu itu seni justru menjadi sebuah tempat yang untuk berekspresi. Nah, waktu itu terus kemudian kita kalau suruh seni-seni yang kontemporer, yang lukis-lukis gitu kayaknya nggak bisa deh. Harus bikin patung-patung nggak bisa gitu. Jadi kita berusaha menggabungkan seni dan teknologi karena background kita desain, dan kita membuka sebuah tempat persis seperti ini, garasi kecil, dan itu kemudian banyak yang datang, sama seperti kalian datang ke sini untuk sekedar hangout, kadang mabuk-mabuk gak jelas, kemudian dari ketidakjelasan itu, kita bikin sesuatu lah. Nah, kemudian lahir banyak sekali proyek-proyek di garasi kecil itu. Waktu itu kemudian ada beberapa jejaring kita yang datang ke Jogja dan bilang, wah kalian ini hackerspace ya. Kita waktu itu yang hackerspace itu apa ya? Kita sama sekali nggak ngerti sih apa itu hackerspace. Sebelumnya ada juga beberapa grup waktu itu dari
Jadi mereka semacam fluxusnya di Eropa datang ke Indonesia untuk memberikan workshop dan mereka bilang bahwa oh HONF itu melakukan new media art. Kita sama new media art apa ya, seni media baru, nggak ada bayangan apa itu seni media baru. Sampai kemudian kita diundang ke sebuah perhelatan gitu di Berlin, baru kita tahu oh ada ya skenanya ya seni dan teknologi. Jadi memang apa ya, agak ngawang apa kuwi jenenge basa Jawane, ngawang-ngawang apa yang kita lakukan. Jadi cuman karena kita harus melakukan apa yang kita bisa kita lakukan. Nah, next. Kemudian kita selalu sering ditanya HONF itu apa ya, agak susah ya karena HONF itu terdiri dari bukan melulu seniman, kemudian ada yang hipster tadi, ada yang fashion designer, ada yang scientist, ada yang geeks, ada yang ada DJ lah segala macam. Kemudian kita kalau ditanya kita mengatakan ya ini HONF adalah orang yang exciting ke hal-hal yang orang lain mungkin nggak pernah pikirin, aduh ngapain sih mikirin mikroba gitu, wah buat kita ini seru banget gitu. Next. Ya ini ada video singkat ya dari tahun waktu kita masih di garasi kecil itu. Selskit ini karena tetangga-tetangga tuh sering datang anak-anak, terus kita agak pusing. Tapi ini kalau tiap hari datang dari pulang sekolah sampai sore kita kerepotan juga karena lama-lama jadi daycare. Terus kita bikinlah aktivitas, oke datangnya dari jam segini sampai jam segini.
beberapa kegiatan konf yang zaman dulu waktu kita masih di garasi kecil itu, kita waktu itu punya 2 festival, satunya Video Work Festival dan kemudian satunya Sales Button Festival. Dan pada tahun 2011 lab kecil itu kita menyebutnya media lab ya waktu itu. Media lab kecil itu, garasi itu kemudian tidak sanggup mengakomodir sekian banyak orang dan sekian banyak kegiatan. Dan kita berpikir mungkin kita harus sedikit terlihat profesional. Jadi kemudian kita memiliki dan sedikit terorganisir karena waktu itu sangat organik sekali dan tidak ada namanya apa itu struktural atau segala macam, jadi semua bebas aja, boleh datang, boleh ngapain, uh, boleh melakukan apa saja dan itu gak sehat sebenarnya lama-lama karena ruwet ruwet dan kemudian banyak konflik internal ternyata yang lama-lama yang tidak disadari. Sepertinya hampir semua kolektif merasakan itu. Dan kemudian pada tahun 2011 karena keruwetan-keruwetan itu kita mendefinisikan diri kita menjadi 3 lab. Jadi ada satu FUVOC itu mengerjakan extraterrestrial study center yang pokoknya alien-alien, UFO-UFO di awal space science. Dan ada Honfab Lab tentang digital fabrikasi dan Honfactory. Cuman kemarin memang karena pandemi kita sangat kesulitan waktu itu karena untuk running cost-nya mahal dan segala macam. Jadi kita menyatukan lagi antara Honfab Lab dan Honfactory, balik lagi di sebuah gudang kecil, gudang yang kecil yang terus kita merasa sangat nyaman. Oh ini kok rasanya balik kayak waktu itu. Jadi terlalu PW, cuman ya setelah endemik ini kita sedang memikirkan lagi apakah kita akan mendivide lagi 2 lab ini atau kemudian akan menambahkan lagi, baru sedang didiskusikan. Next. Ya ini ada video lagi biar nggak ngantuk ya. Biar saya juga nggak terlalu banyak ngomong.
Ya, itu tadi sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Honf, dan kemudian pada tahun 2013 kita merubah lagi yang sales button tadi, Media Art Festival itu, karena kita merasa sudah tidak relevan. Karena lagi-lagi kita punya embel-embel baru nih. Waktu beberapa orang datang melihat lab kita yang sudah menjadi Fab Lab, mereka memanggil kita, wah kalian ini makers ya. Aduh ini, terus kita sebenarnya agak-agak pusing gitu, ini apalagi ya gitu. Terus baru kemudian kita berusaha menggabung, karena waktu itu makers nggak ada ya istilah makers di Indonesia, dan mencari padanannya aja susah gitu. Waktu tahun 2011 kita mau mencari apa ya bahasa Indonesianya makers aja susah gitu. Kalau kita bilang pekarya nanti rancu dengan craft gitu. Dan karena itu kemudian kita merubah sales button New Media Art Festival itu kemudian menjadi transformating, bagaimana sebenarnya media art itu kemudian berubah dan bergabung dengan industri. Ya, baru-baru ini sebenarnya itu sudah diterima, ada Fab Fest di Bali bulan lalu, itu sudah mulai diterima, dan kemudian komunitas makers itu sudah berkembang. Ya, dari situ sebenarnya dari seluruh perjalanan Honf itu kita sebenarnya bisa melihat bahwa kolektif itu adalah bukan hanya tempat hangout, tempat curhat, walaupun lebih banyak curhatnya daripada produktifnya, tapi ya itu adalah sebuah katalis untuk kebebasan berekspresi dan kemudian kebebasan untuk dan kemudian menjadi sebuah perubahan untuk kreatif ekonomi. Karena kalau kita melihat dari awal tadi kita disebut sebagai hacker, kemudian disebut sebagai seniman, dan disebut sebagai maker, dan ketika kita melihat perkembangan bagaimana sekarang digital, jadi apa yang sudah kita kerjakan dulu kemudian itu dengan sistem apa ya, open source, sistem keterbukaan itu kemudian bisa sebagai salah satu katalis untuk ekonomi kreatif dan kreatif industri yang ada di Indonesia sekarang ini. Next. Ini beberapa kegiatan yang kita lakukan, workshop-workshop ya seputar seni, sains, dan teknologi. Ini membuat mikroskop, itu pengenalan waktu itu modeling, yang membuat modeling untuk anak-anak. Jadi dari kita membuat workshop itu mulai dari anak-anak tetangga-tetangga tadi sampai bapak-bapak dan ibu-ibu tetangga, sampai kemudian kita bekerja sama dengan banyak universitas. Next. Yang itu dengan universitas di Taiwan, yang ini dengan bapak-bapak dan ibu-ibu tetangga. Next. Ya ini beberapa think tank project dengan beberapa universitas baik di dalam maupun di luar. Biasanya mereka mengirimkan mahasiswa ke kita ataupun kita mengadakan joint research. Next. Ini beberapa contoh ya, contoh project-projectnya Hon. Ini adalah salah satu proyek yang diinisiasi oleh Honf, dan kemudian sekarang juga beberapa anggotanya menjadi live patch, dan satu universitas mikrobiologi di UGM di Jogja. Jadi mungkin udah pada tahu proyeknya sebenarnya adalah membuat fermentasi. Karena waktu itu pemerintah menaikkan pajak alkohol. Jadi anggur merah yang biasanya 13.000 jadi 45.000. Jadi hal yang pertama di lab itu jadi di lab kita di garasi kecil itu waktu itu waduh kekurangan ini cairan gimana ya. Hal yang kedua dan tidak affordable untuk membeli anggur merah yang harganya dari 13.000 jadi 45.000 tadi.
Dan yang kedua, kemudian hal itu membuat banyak sekali yang orang yang membuat oplosan. Jadi waktu itu ada sekitar 3.000-an orang sebenarnya yang meninggal karena oplosan. Nah, waktu itu kita sebenarnya iseng aja nanya ke salah satu profesor, bisa nggak sih kita bikin alkohol untuk diminum yang aman. Terus dia bilang, oh itu gampang banget, mahasiswa semester 1 atau 2 aja bisa bikin. Dan dia mengirimkan salah satu mahasiswanya untuk ke HON, dan kita mencoba-coba. Waktu itu yang sering mencoba adalah Pak Timbil sama Togar. Dan kemudian, nah tapi kan kita juga punya karena kita hidup di negara Muslim country yang salah satu negara Muslim terbesar, jadi kita juga punya dilema bagaimana kemudian menyebarkan cara ini tapi juga tidak menyinggung gitu, bahwa pengetahuannya adalah yang penting, daripada membuat oplosan mending bikin fermentasi gitu, murah meriah dan gampang. Nah kemudian dibuatlah karya ini sebenarnya yang tutorialnya kemudian bisa di-download dan orang bisa membuat wine sendiri sampai 14% ya dari buah-buahan lokal. Next. Ini adalah proyek yang kita bekerja sama dengan petani-petani di Jawa Tengah, waktu itu di Cilacap dan sekitar Jogja, di Cangkringan dan beberapa tempat lagi. Jadi proyek ini tuh sebenarnya adalah membuat sebuah blueprint bahwa ketika Indonesia kemudian menggunakan smart farming dan smart teknologi yang affordable di tahun sekarang ini, sebenarnya waktu itu dibuat di 2013, pada tahun 2022 Indonesia sebenarnya akan sustainable di bidang pangan dan energi. Next. Jadi waktu itu kita menghack satelit untuk mengambil datanya, dibagikan ke petani karena waktu itu internet masih susah ya untuk di daerah-daerah yang terpencil. Jadi kita menggunakan istilahnya local net untuk menyebarkan data tentang yang kita hack dan dari internet tadi. Kemudian kita juga membangun superkomputer server di sana untuk para petani supaya bisa mengakses menggunakan local net tadi tentang cuaca. Karena bagaimana mereka menanam, bagaimana kemudian mereka bisa memprediksi, ataupun bahkan mereka bisa kemudian mengolah data tersebut untuk untuk ikut kemudian merubah cuaca. Jadi kayak citizen participation. Nah, di situ kita juga membangun sebuah instalasi untuk kemudian yang merubah jerami menjadi bioetanol dan sumber bahan bakar. Jadi sebenarnya sistem ini kalau diterapkan bisa gitu. Prediksinya di beberapa tempat pertanian yang vital pada tahun 2022 kita akan sustain. Tapi ya lagi-lagi sama pemerintah diterima dan didoakan, tapi tidak diimplementasikan. Dan uniknya lagi sebenarnya entah gimana, jadi proyek ini didengar oleh FBI. Jadi waktu itu kita diundang ke FBI untuk mempresentasikan proyek ini di headquarternya di sana. Waktu itu kita juga kok FBI ini ngapain ya? Waktu di telepon itu saya, hah? X-File? Kirain scam, tapi mungkin waktu itu mereka mengadakan mapping tentang DIY bio dan lain sebagainya. Jadi kita mempresentasikan proyek ini di sana dengan beberapa artis juga atau aktivis yang kemudian mempunyai proyek-proyek DIY bio, dan kita juga diundang waktu itu di Science Museum di Moskow. Jadi di Indonesia waktu itu benar-benar
dicuekin sih sama pemen. Oh ya, disupport, disalamin, tapi nggak ada kelanjutannya. Next. Ini adalah salah satu proyek tentang penelitian 4 sungai penting di Jogja. Kalau di Jogja kan sungai-sungai ini wingit ya, karena selalu berhubungan dengan Nyi Roro Kidul. Tapi wingit tapi enggak dijaga. jadi banyak polusi gitu. Nah, waktu itu kita memang meminta gitu dari dukungan dari keraton gitu supaya kita bisa mengadakan penelitian di 4 sungai vital di Jogja. Nah, memang dan kita bekerja sama dengan satu institusi waktu itu dari Universitas Buffalo University dari US, bahwa kita bisa mengatasi polusi yang ada di sungai ini menggunakan mikroorganisme gitu, menggunakan renik. Next. Nah, ini adalah kemudian kita waktu itu diundang di MoMA waktu itu untuk mengadakan disposisi tentang proyek ini. Nah, ini adalah hasil disposisinya dan preposisinya, di mana kita memperlihatkan bagaimana kemudian mikroorganisme itu bekerja mengatasi polusi, dan kemudian ketika air yang sudah tidak terpolusi itu diberikan ke tanaman, bagaimana efeknya dan di-generate jadi suara. Ya, harus ada seni-seninya ya. Next. Nah, ini yang rada absurd sih sebenarnya. Jadi ini salah satu lab yang paling baru karena Vensa salah satu direkturnya memang dia sangat tertarik pada space science, dan kemudian kita membuat FUVOC, dan karena banyak sekali sebenarnya komunitas yang ingin terlibat di dalam FUVOC ini, kemudian kita membentuk Indonesia Space Science Society yang boleh bergabung juga. Setiap tahunnya kita juga mengadakan UFO Festival. Tadi namanya SETI, tapi karena SETI terlalu absurd, kemudian diubah menjadi UFO Festival. Next. Dan Vensa kemudian terpilih menjadi oleh NASA, dipilih menjadi satu-satunya seniman dan dari Indonesia, bukan dari Asia, satu-satunya seniman yang kemudian mengikuti pelatihan Mars, simulasi hidup di Mars. Jadi lucu ya. Tapi ini beneran, jadi dia terpilih oleh NASA dan Mars Society untuk mengikuti pelatihan. Jadi sudah 2 kali dia mengikuti pelatihan, satunya di sebuah tempat yang secret ya sebenarnya, tapi ini ada di area di Utah sana. Jadi mereka hidup dan diisolasi di tempat yang seolah-olah seperti Mars di Utah dalam waktu 3 bulan, dan harus hidup di sebuah pesawat kayak di film-film itu, film apa kayak Martian ya sih ya. Dan kemudian setelah melewati ini, kemudian dia mengikuti lagi simulasi yang serupa tapi di kapal selam. Jadi di daerah antara Jepang sama Korea sana. Jadi di kapal selam selama 2 bulan bersama dengan orang-orang yang telah dipilih oleh NASA. Seharusnya tahun kemarin di Antartika, tapi karena pandemi jadi di hold. Nah, sebenarnya sekarang dengan Arkolab sedang membuka, bisa dilihat di IG-nya HONF atau Arkolab sedang membuka, jadi simulasi hidup di Mars, tapi itu semacam residensi yang dilakukan secara online, bisa diikuti di situ. Dia akan memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana itu hidup di Mars. Jadi
sepertinya mereka kemudian menentukan selama 3 bulan itu bagaimana kemudian harus survive, bagaimana kemudian harus makan, bagaimana kemudian harus buang air besar, kemudian kalau keluar dari pesawat itu bagaimana, dan kemudian misalnya bercocok tanam bagaimana. Jadi itu yang dilakukan. Saya juga agak-agak absurd sih sebenarnya. Ya. Next. Ini kemudian Fufok diminta untuk oleh NASA juga untuk mengadakan pameran bersama gitu. Jadi NASA memiliki sebuah pameran besar namanya tentang human adventure. Jadi bagaimana kemudian perjalanan manusia ini selama ini manusia dalam menjajaki ruang angkasa. Nah, di situ kemudian Vanessa dan Fufok diminta menjadi salah satu seniman yang merepresentasikan DIY Space Science. Nah, kemudian kita juga diminta untuk membuat sebuah performance. Jadi waktu itu kita, Vanessa sebagai salah satu main performer menggunakan tubuhnya sebagai konduktor, dan kita memasang banyak sekali antena di Art Science Museum di Singapura yang itu berguna untuk sebagai radio astronomi. Ini nanti bisa dilihat ya performance-nya, ada video. Sedikit video dari NASA Art Science, dan ini masih cita-cita ya, semoga terwujud. Kemudian Fufok ingin membangun VMars, itu adalah sebuah Mars Analog Research Station di Kulon Progo bersama dengan Erik Sukamti. Bersama dengan Mas Erik Sukamti, kemudian Fufok dan Vanessa akan membangun sebuah VMars yang akan didukung juga oleh NASA, ESA, dan mudah-mudahan SpaceX. Tapi SpaceX kayaknya lagi pusing ya sekarang, Elon Musk. Jadi ya kemarin karena kendala pandemi ini belum bisa dilaksanakan, tapi ini adalah sebuah gagasan besar di mana gagasannya sebenarnya bukan hanya mengadopsi apa yang karena space science itu barat sekali ya. Maksudnya semua pengetahuannya itu dari barat, sementara kita ini di timur. Kalau kita melihat Nusantara, kita banyak sekali sebenarnya artefak-artefak baik yang ada di candi-candi gitu misalnya, yang sebenarnya sudah membicarakan tentang hubungan manusia dengan langit gitu. Misalnya ada Valhalla tentang piring terbang, dan kemudian bagaimana orang bisa bertahan hidup. Apa nenek-nenek aku waktu itu juga pernah lihat salah satu presentasinya MIT tentang transporting material yang kayak film Star Trek itu, dan sistemnya terus batin saya, aduh itu neng negaraku ki ngono ki jenenge santet ya. Jadi nah iya, jadi misalnya hal-hal seperti itu kan kita nggak punya bahasanya secara sains gitu, selalu dianggapnya klinik gitu, selalu dianggapnya wah mesti hal-hal yang padahal itu mungkin ya di other science yang belum memiliki pembahasan gitu.
mungkin sejauh ini mungkin hanya science fiction gitu, misalnya kayak Star Wars gitu yang mengangkat tentang budaya timur, ada Kapten Yoda dan lain sebagainya. Tapi kan secara saintifik itu masih pseudoscience gitu. Itu hal-hal yang misalnya Matrix ada, mereka bisa apa ada sebuah tempat di mana mereka kemudian bisa kayak, kalau di kita ya namanya berarti tenaga dalam ya. Kan hal-hal seperti itu mungkin memang belum ada secara saintifik, ini apa ya sebutannya. Nah, VMARS ini bukan hanya melulu mengadopsi tentang space science yang ada di barat, tapi juga kemudian keinginannya adalah membuat sendiri apa itu space science gitu dari kacamata timur. Bagaimana kemudian misalnya manusia ini memandang, ya salah satu planet yang dicontohkan di sini, yang dipakai di sini adalah Mars. Tapi bagaimana kemudian orang timur sebenarnya sudah memiliki keterhubungan dengan luar angkasa itu dari dulu gitu. Misalnya kita sudah bagaimana kemudian dewa-dewi yang ada itu sebenarnya merepresentasikan keterhubungan dengan langit, kemudian astronomi timur yang jarang banget disebut-sebut gitu. Jadi nanti bisa main-main kalau sudah jadi atau bisa bekerja sama. Nah, ini adalah VMARS project, the next project yang pengen kita lakukan. Next. Kembali ke ini. Oh, ini yang tadi. Oh, mungkin aku kedua. Ini salah satu project HONF yang dirancang waktu pandemi. Karena pandemi sebenarnya kita jadi nggak bisa kemana-mana ya, cuman di lab aja. Party di lab, tidur di lab, terus melakukan riset-riset di lab. Jadi kita karena kebetulan juga di HONF sekarang tuh banyak yang dari arsitek, jadi kita mencoba membuat sesuatu tentang urban arsitektur. Nah, ini kita membuat sebuah project namanya Ungovernable Structure. Itu bagaimana kemudian kita mengambil dari 5 Kingdom of Life. Jadi di dunia ini ada 5 kehidupan yang besar, ada animalia, terus plantae, terus jamur, protista, ganggang, sejenis aku lalu. Ya, bakteria. Nah, ini kemudian kita mencoba membuat dari situ karena kita merasa waktu itu, waduh ini manusia ini memang harus kembali ke kodratnya ya. Karena dengan adanya virus itu kita kembali virus COVID itu kita kemudian kembali sadar sebenarnya bahwa kita ini hanya animalia sebenarnya, dan virus itu bahkan mempunyai kingdom sendiri gitu, dan kita ini hanya satu bagian kecil dari bagian animalia, sementara virus ini adalah satu bagian yang sangat besar gitu, yang kita bahkan nggak tahu. Kalau saya diskusi sama orang-orang FUFOK ya itu memang alien kali, maksudnya kalian tuh selalu membicarakan alien tuh dengan monster-monster, tapi kan alien itu bisa juga ajar renik gitu. Ya itu apa yang didiskusikan di FUFOK. Nah, ini kita mencoba kemudian memposisikan kembali manusia gitu dan keterhubungannya dengan lingkungannya. Next. Kita kemudian menamakan itu freedom of living things, di mana sebenarnya kita manusia ini yang beradaptasi dengan makhluk-makhluk lainnya gitu, bukan kan biasanya kita yang berusaha mengendalikan makhluk-makhluk lainnya. Bagaimana kalau kita membuat sebuah habitat atau tempat tinggal di mana manusianya ini yang harus
berelaborasi, berkolaborasi, dan beradaptasi dengan makhluk-makhluk lainnya. Nah, ini hasilnya ada performance dan structure. Next. Ya, ini adalah performance-nya. Ya, di situ semua suara dan kemudian mau dari kostum maupun di-generate dari lima sumber kehidupan tadi, dan structure yang dibuat ini juga ditumbuhkan dari 5 sumber kehidupan tadi, walaupun ini agak-agak gagal sih sebenarnya structure-nya. Karena ambruk kemudian karena ya kita tidak, tapi sebenarnya memang bukan diprediksi sih, tapi ya gimana lagi, karena memang itu adalah bagian dari mungkin sudah marwahnya karyanya untuk ambruk. Next. Ya, ini saat pembangunan waktu itu kita diundang oleh Stuttgart ya, kota Stuttgart untuk membuat instalasi ini di sana. Lain. Tapi sebenarnya hampir mirip secara struktur, tapi strukturnya ini sebenarnya dibentuk saat kita menumbuhkan gitu. Jadi kita sebenarnya struktur ini mengikuti apa yang ketika jadi kita menggunakan artificial intelligence dari algae atau ganggang ya, aku agak lupa, untuk kemudian dia membuat sebuah struktur. Tapi gagal. Ambruk habis watanya ambruk. Untung ora kebruan ya iki. Sebetulnya waktu di prototipe di sini itu bambu. Tapi dengan pertimbangan bahwa kemudian karena ini harus setahun, dan dengan pertimbangan bahwa dengan struktur ini dengan cuaca di Stuttgart waktu itu nggak mungkin akan bertahan bambu itu di musim dingin kecuali treatment khusus. Jadi kita belum berani dan menggantikan itu pakai aluminium atau besi. Tapi seluruh strukturnya ini sebenarnya dibuat oleh artificial intelligence dari ganggang. Nah, ya. Oke, next. Ya, mungkin itu sedikit tentang Horn is underground dan arogan. Kita avant-garde, kita breaking the system and we do not want compliments in the wrong side. Ya, as a underground, we do not necessarily become overground. Next. Nah, tapi ada masalah nih. Setelah apa yang tadi diceritakan, banyak award, banyak ini, sebenarnya Horn itu apa ya, boys club. Jadi bertahun-tahun tuh selama saya berada di Horn dan beberapa teman yang perempuan yang ada di Horn, kalau ditanya kalian gimana rasanya? Enggak gimana-gimana sih, sebenarnya kita mungkin kita lebih otoriter mana daripada cowok-cowok itu, tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya Bu, apa sih permasalahannya. Mungkin ya kalau ngambek sering banget mungkin, kalau atau kelas-kelas kita sering menganggap itu adalah hal yang biasa, tapi kita tidak merasa tersubordinatkan atau ada hal yang aneh atau mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual, itu tidak sama sekali. Nah, tapi kita jadi bertanya-tanya sih setelah ditanya itu, benar nggak sih kita ada masalah atau enggak? Nanti kita akan lihat di berikut ini. Mudah-mudahan belum bosan ya. Video lagi.
hacking for us means actually is alive. Yeah, we think that all Indonesian people is a hacker. Because for us is the way to live. My name is Irana Agrivina Widianingrum. I come from Yogyakarta, Indonesia, and I'm an activist in art, science, and technology. The House of Natural Fibers started at my home at 1999, right after the Reformation. It was no job that time for us. Why don't we do something like art, combining with technology, so it become a community? And then we moved from our home into like little garage, belong to my grandma. Here, hacking means you have to live because sometimes the price is too high, and then we hack it. So we build the prosthesis from local material like bamboo and like pineapple fiber and wood. That idea come across to our mind because it's hard to get prosthesis in here, and sometimes you have to wait for a long time to get just one prosthesis. Before I came to Australia, actually there are a lot like Australian artists came here and we collaborate in some projects. So I was invited at the Melbourne University to do a presentation about art, science, and technology, and then I did the workshop. And I hope in the future we still have more network and connection so we can do more sharing. There are also a lot of people ask why you want to keep your research open, why you want to keep your knowledge, why you stick on the openness, and why you fight for open culture, open science, open design, or open source technology. But I think to open means you give more rather than you take. The project is actually about how do you know about the quality of the water. How far do you know about the water that you drink every day or do you use for wash every day? That's DIY water purified. Every household in here can make it by themselves, and then they have clean and safe water to drink every day without have to buy. It will be more easier for us as a women to talk to other women, and the women is playing important roles in here because they are the one who do the domestic jobs, especially if they are housewives. So they are the one who control the quality of the health of the families. Jadi sebenarnya posisi wanita di seni, sains maupun teknologi masih cukup sedikit atau masih cukup sulit ketika dilakukan di Indonesia. Perempuan sebenarnya memiliki kemampuan yang lebih karena kita cukup sabar, kita cukup teliti, dan kita sebenarnya punya cukup kemauan keras untuk mengerti tentang sesuatu hal atau membuat sesuatu hal atau membagikan hal-hal yang telah kita buat ke orang lain dengan sangat mudah. Jogja is actually kind of like a big kampung or big village. We still like gossiping, we still like to know what each other doing, we still like to help each other, and like living kind of like in the big communities. Still not really thinking about industry or capitalism. In the city, you still have this feeling that you belong to the society.
Eh, sedikit pandangan saya tentang gender dan apa itu feminisme setelah saya ditanya tadi oleh orang, apa perasaan saya ketika saya selalu berada di boys club. Next. Sebetulnya banyak sekali ya kalau kita berbicara tentang kolektif perempuan di Indonesia, tapi pertanyaannya memang kenapa itu tidak bertahan. Dan ada juga saya beberapa waktu yang lalu juga terlibat di dalam sebuah kolektif transgender, tapi itu juga susah untuk bertahan karena konflik-konflik internal dan bagaimana kemudian mereka harus struggle ketika harus membagi waktu antara misalnya yang sudah memiliki keluarga dan anak dengan kolektif, dan ataupun misalnya kalau masalah transgender ya tentu maksudnya keuangan dan penerimaan di masyarakat. Next. Ini adalah Parent. Ini adalah salah satu kolektif tertua yang hampir di Indonesia dan hampir sama umurnya dengan Taring Padi. Namun memang grup ini antara ada dan tiada karena kesibukan ibu-ibu ini. Dan mereka hanya bertemu mungkin setahun sekali, itu pun kalau sempat untuk kemudian membuat sebuah pameran. Next. Pada awalnya grup ini militan sekali karena waktu itu saya salah satu anggotanya, waktu itu kita masih kuliah dengan semangat yang sama seperti Taring Padi, jadi sering dicap gerwani waktu itu. Tapi ya, dan sering mengadakan aksi waktu itu bersamaan dengan demo-demo reformasi, kita sering mengadakan aksi, tapi ya karena lagi-lagi kesibukan masing-masing dan kemudian interest masing-masing, ya kita hanya bertemu kalau misalnya niat. Next. Salah satunya Empu, ini adalah kolektif yang didirikan oleh para perempuan yang lulusan ISI, tapi sewaktu masih berdomisili di Gampingan, jadi tergabung di Gampingan. Grup ini sebenarnya cukup aktif, jadi rajin mengadakan pameran dan banyak sekali kegiatan dan bertemu secara berkala untuk membuat beberapa kegiatan, misalnya, dan kegiatannya misalnya mereka sering mengadakan apa ya, OOT, jalan-jalan. OOT, jadi misalnya yuk kita ke situs-situs candi-candi sambil kemudian mereka mengadakan acara melukis bersama antara ibu dan anak, dan yang terakhir kemudian kita mengadakan pengenalan dasar terhadap electronic art. Next. Ya, ini kesibukannya ini cukup aktif sih kalau ini. Ada yang punya baby juga dengan heroiknya, maksudnya dia ada beberapa yang masih memiliki bayi tapi sangat antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan Empu. Jadi kita selalu bergantian menjadi babysitter. Next. Bumbon ini juga cukup aktif. Jadi ini tidak melulu dari ISI, tapi Bumbon ini adalah kolektif yang berasal dari kolektif perempuan yang interdisipliner. Dan mereka cukup aktif untuk membuat, walaupun outputnya adalah pameran, tapi salah satu yang terkuat mungkin mungkin di Indonesia, Bumbon. Itu adalah beberapa anggotanya. Next. Dan ini adalah XX Lab. Kalau ini sih sebenarnya cibi-cibi. Ini kenapa sebenarnya waktu itu saya ditanya dan beberapa
perempuan yang ada di Honf ditanya waktu itu, dan kemudian kita kita nggak ada masalah tuh, atau mungkin kita ada masalah, kemudian kita membuat workshop yang eksklusif untuk female dan transgender. Jadi waktu itu workshopnya berupa inkubasi selama 3 hari. Kita melakukan pengenalan terhadap open source hardware dan software. Nah, dari situ kemudian kita menemukan bahwa kita ternyata memiliki masalah ya, karena misalnya kita tuh senang banget sebenarnya kabelnya tuh warna-warni, ada kabel pink, ada kabel kuning. Kalau misalnya sirkuit yang kita bangun itu kita berikan ke kolega kita waktu yang cocok, mereka tuh, aduh kenapa sih kalian nih ruwet banget, kenapa nggak merah sama hitam aja, itu kan boring banget ya. Terus jadi ternyata kita memiliki masalah untuk penerimaan dari sudut pandang kita terhadap sains dan teknologi dengan mereka, tapi dalam cara bekerjanya yang menjadi masalah, tapi dalam outputnya sebenarnya ataupun dalam kehidupan sehari-harinya kita tidak memiliki masalah. Nah, karena kemudian kita menemukan sebuah ruang yang nyaman bagi perempuan untuk bekerja, kemudian kita meneruskan membuat satu kolektif baru sebagai spin-off project di Honf, namanya XX Lab, yang kita menggunakan sistem arisan untuk mendevelop karya-karya kita. Jadi kayak biasanya kan sering nih ya arisan mbak-mbak itu atau ibu-ibu. Jadi kita arisannya waktu itu arisannya akan project. Jadi setiap bulan masing-masing harus mengemukakan proyeknya dan kita akan patungan untuk membiayai proyek tersebut. Next. Pada awalnya ini adalah anggota yang aktif, 5 cewek-cewek ini, dan kemudian salah satu proyeknya yang mungkin paling terkenal ya, namanya adalah Soya Kutur. Soya Kutur itu merubah sebenarnya limbah cair tahu menjadi pengganti kulit binatang, jadi kulit alternatif. Di lain itu sebenarnya banyak proyek-proyek yang lainnya, cuman karena itu yang paling kayaknya orang paling tahu, jadi itu yang paling sering ditanyakan. Kita juga kemudian membuat sex education toys gitu. Jadi dengan menggunakan open source software dan hardware, karena kita merasa bahwa pengenalan seksual itu edukasi tentang seksual dan itu sangat minim gitu, dimulai dari SD. Sebenarnya ada, tapi kemudian tidak ada komunikasi antara misalnya si murid ini dengan gurunya ataupun orang tuanya. Jadi kita membuat sebuah medium yang gampang. Jadi itu adalah boneka yang bisa digunakan sebagai pengenalan terhadap alat vital, dan bagaimana kemudian mereka bisa menceritakan misalnya ketika alat vital itu misalnya disentuh orang lain gitu dengan mudah, karena itu menggunakan medium toys. Next. Ini adalah video dari XX Lab. Ini kedelai. Apa yang kamu ketahui tentang kedelai? Tempe, kecap, tahu, susu kedelai. Ada banyak sekali produk makanan yang terbuat dari kedelai di Indonesia. Tapi tahukah kamu, kalau kedelai juga bisa diolah menjadi material sandang dan kerajinan tangan? Seperti ini. Bagaimana caranya?
kita tanya XX Lab. XX Lab adalah Ira, Eka, Asa, Ratna, dan Kiki. Pada tahun 2013 di Yogyakarta, mereka ikut serta dalam workshop elektronika dasar oleh Stefani Musid yang diberi judul Miss Baltazar. Selepas workshop, mereka kemudian membentuk sebuah kolektif baru bernama XX Lab. XX dari kromosom perempuan. XX Lab menjadi wadah kolektif bagi para perempuan dari beragam latar belakang dan disiplin ilmu untuk mengeksplorasi seni, sains, dan teknologi. Di mana salah satu proyek yang mereka kerjakan adalah Soyaku, yang mengolah limbah tahu menjadi material sandang dan kerajinan tangan. Bahan yang diperlukan adalah limbah tahu, cuka, gula, urea, dan starter bakteri. Kita ambil limbah tahunya, rebus hingga mendidih bersama cuka, gula, dan urea. Setelah itu, pindahkan ke baki dan tunggu hingga dingin. Setelah dingin, kita masukkan starter bakteri yang kita buat sendiri dari air kelapa yang sudah tua. Tutup rapat baki dengan ketat dan simpan di tempat yang tidak terkena cahaya langsung. Bakteri akan membentuk lembaran nata de soya atau microbial cellulose. Selanjutnya, lembar nata kita press agar airnya keluar. Dan begini hasilnya. Sekarang, nata kita keringkan untuk diproses lebih lanjut dengan pewarna alam, serta dilapis dengan lilin lebah agar menjadi lebih kuat. Lembar nata yang sudah diwarna dan dilapis lilin bisa kita manfaatkan sebagai material sandang dan kerajinan tangan seperti ini. Pengolahan limbah kedelai menjadi penting karena Indonesia adalah konsumen kedelai terbesar di dunia. Bayangkan berapa banyak limbah yang mengotori perairan dan merusak ekosistem jika hal itu dibiarkan begitu saja. Sementara jika diolah, limbah bisa memiliki nilai ekonomi dan mempunyai potensi pengembangan yang lebih luas. Dengan prinsip do it yourself, do it with other, serta keyakinan bahwa pengetahuan harus dapat dibagikan dengan bebas, XX Lab berharap akan lebih banyak lagi pihak yang tertarik untuk mengolah limbah kedelai. Ya, itu adalah, kasih tepuk tangan dong. Ya, itu adalah XX Lab. Lagi-lagi karena kesibukan XX Lab ada yang memiliki keluarga dan kemudian ada yang sibuk jadi DJ, ada dan lain sebagainya. XX Lab yang generasi pertama tadi kemudian melegasikan ke generasi berikut. Jadi ini kemudian adalah XX Lab yang saat ini aktif, ada bisa, dan kemudian berubah menjadi bukan hanya eksklusif untuk female tapi juga non-binary karena beberapa anggotanya adalah menganggap dirinya non-binary, she, he, they, maunya dipanggil they. Next. Ini adalah beberapa proyeknya. Yang ini adalah ya membuat dengan open source hardware dan kemudian ini kemarin dipamerkan di Salihara adalah tentang jejak residu di internet, bahwa kemudian ketika kita memiliki email-email lama ataupun attachment lama yang ada di internet dan itu sebenarnya merusak mempunyai jejak karbon yang besar. Nah, di sini ketika kita akan melihat gitu, ketika misalnya kita menghapus email lama kita ataupun attachment yang besar, itu sebenarnya kita berpartisipasi di dalam mengurangi jejak karbon. Jadi di sini ada perbandingannya
berapa yang telah kamu hapus, kalian juga berkata, saya nggak kasih linknya. Dan kemudian itu akan mengurangi berapa jejak karbon. Dan sebagai rewardnya, kemudian kita akan menanamkan pohon kepada setiap 10 partisipan yang telah terlibat, kita juga akan menanamkan 1 pohon. Jadi ini, dan semuanya itu ada di satu situs. Jadi ini adalah karya XX Lab yang baru dalam bentuk aktif. Jadi mereka lebih fokus ke aktivisme sekarang. Terima kasih. Next. Jadi itu bagian ini mau istirahat. Isoma apa? Ini jam berapa lagi? Oh ya. Jadi itu apa yang saya sebutkan being inklusif. Next. Next aja, ini skip. Ini sebenarnya bagaimana kemudian di lab kita ini dari kita melibatkan dari anak-anak sampai dewasa dan dari non-binary sampai waktu ini karena di Ajuma nenek-nenek juga kita libatkan dalam kegiatan ini. Waktu itu kita diundang oleh satu kota namanya Anyang untuk membuat sebenarnya mereka memiliki festival untuk public art. Tapi waktu kita diundang kita agak bingung juga, aduh kita suruh bikin instalasi apa, kita kayaknya kurang bagus untuk membuat satu patung atau apa gimana ya. Akhirnya kita propose untuk kita mau membuat kegiatan. Jadi dan mereka menerima kita membuat 35 workshop dalam waktu 4 hari termasuk party. Jadi kita ada open club, open science, open kemudian apalagi open apparel dan untuk anak-anak. Nah waktu itu kita memutuskan karena itu di Korea, kita memutuskan untuk mengajak 2 anak yang sudah yang sering terlibat di dalam lab kita untuk kemudian kita ajak untuk memberikan workshop di sana karena kita pikir untuk anak-anak ini sebenarnya mereka mempunyai bahasa sendiri ya. Jadi kalau misalnya wah kita yang orang dewasa ngajarin anak-anak tuh pasti nggak nyantol sih anak-anak pengen dolan yang dinding ngono kae teng klekar ngono kae. Jadi kita mengajak anak-anak supaya mereka memiliki bahasa sendiri dan itu sukses sekali waktu itu. Jadi dan sampai saat ini sebetulnya Anyang Public Lab ini masih berjalan waktu itu 2014 ya. Sampai saat ini lab ini masih berjalan dan diteruskan oleh satu kolektif di sana namanya Stone and Water. Next. Next. Ya, next. Next. Nah, ini adalah satu jadi satu riset yang saya lakukan bersama beberapa Mbak Alia mau ke sini juga kan ya? Oh nggak jadi. Oh bersama dengan Alia, Alia Swastika dan Jogja Festival untuk tentang bagaimana peran gender di beberapa waktu ini kita fokusnya adalah festival dan event yang ada di Yogyakarta termasuk Jogja Biennale, kemudian termasuk juga FKY, Sumonar dan beberapa event yang lain. Jadi ini bisa dilihat bagaimana kemudian peran perempuan di
di Jogja, di acara-acara di Jogja. Ya paling banyak sebenarnya lebih ke programming dan production team. Jadi ini sebenarnya pertanyaan ya, kenapa perempuan ini selalu di bagian manajemen gitu. Tapi misalnya untuk artis dan creative talent itu berimbang, tapi tidak terlalu dibandingkan staff-staff yang technical ya sedikit. Education juga banyak. Kemudian ya manajemen dan position dan festival sebagai managers juga sangat banyak. Jadi ini bisa dilihat statistik yang sudah dikerjakan melalui riset kita waktu itu tentang peran perempuan. Yang di bawah itu sebenarnya adalah apa kok ya agak bingung. Ada dua parameter karakter sama persentase itu. Oh ini jumlah partisipan. Oh yang 100 itu partisipan. Terus yang persen itu? Yang persen itu ya berapa persen sebenarnya? Aku kok ya rada bingung. Padahal ya saya nggak tahu aku. Nanti aku ini kok ya sih. Kayaknya ini harusnya jumlah, ini persen. Tapi gimana menentukan jumlah? Harusnya ini umur sih. Kok mungkin ada kesalahan. Maaf ya. Iya, karena harusnya itu loh yang 10, 20, 30. Nggak mungkin juga ya umurnya segitu ya. Kayaknya jumlah. Break isoman dulu atau masuk tanya jawab? Udah sholat atau lagi? Sholat sepertinya. Ini enggak cuma. Terima kasih Mbak Ira, penjelasan yang sangat panjang dan banyak hal gitu yang kemudian jadi pelajaran buat saya juga termasuk. Mungkin saya langsung kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Bingung kan? Monggo yang ingin menanggapi atau mau bertanya juga silahkan. Selamat siang, Nalin, saya Acong Mbak. Jujur saja dengan materi yang baru disampaikan sih, saya baru saja melihat sih dengan ternyata seni itu nggak hanya sebatas gambar, terus audio, ternyata banyak proses perkembangan yang lain yang mungkin itu jarang saya temui di kota yang saya tinggali. Saya kan tinggal di Pekalongan dengan perkembangan kesenian yang sangat minim. Nah, aku ingin tanya ini sih Mbak, bisa nggak sih dengan satu proses teknologi atau perkembangan seni yang seperti itu dikembangkan di satu daerah yang memang secara background kesenian mereka belum memahami betul hal itu. Nah, untuk proses pendekatannya itu seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh Hon ketika di perkampungan, terus membuat workshop dan segala macamnya. Itu proses pendekatannya gimana dan alternatif untuk memberikan satu edukasi ke tempat itu seperti apa? Mungkin itu dulu sih, Mbak. Makasih. Mungkin emang awalnya ya pasti masuknya kalau misalnya pendekatan paling gampang tuh emang lewat visual ya, visual art gitu, gambar atau apa. Cuman kalau misalnya Hon sebenarnya paling gampang adalah bagi kita adalah ketika kita sudah mengidentifikasi misalnya ada satu permasalahan di sana. Misalnya iya kita tuh apa? Misalnya batik itu. Misalnya limbah batik itu kok itu tidak pernah terselesaikan ya gitu. Jadi
kalau buat kami kemudian kita akan masuk misalnya melalui sisi seni, sains, dan teknologi gitu. Jadi oke, misalnya dari limbah yang ini misalnya mau dibentuk lagi sesuatu yang artistik atau misalnya itu bisa didaur ulang untuk menjadi bahan baku batik yang lain atau sistem yang lain. Jadi misalnya seperti itu, atau kemudian dari bisa masuk kemudian dari pattern atau misalnya batik teknologi, misalnya batik cap itu misalnya mau dikembangkan pakai cara apa ya, misalnya yang lebih gampang gitu, misalnya batik ini bisa di 3D printer ini misalnya. Jadi nah, tapi yang paling awal sih sebenarnya yang membangkitkan rasa penasaran mereka sih, kan udah sekian lama misalnya berbagai teknik batik itu gitu-gitu aja turun-temurun. Ada nggak sih sebenarnya rasa penasaran mereka untuk misalnya ini akan lebih berkembang kalau apa ya, ide-ide aja dulu gitu. Jadi mungkin lewat dialog, ide-ide, dan dari penasaran itu kemudian bisa timbul. Tapi dan satu hal lagi, berjejaring. Jadi misalnya mau buka jejaring dengan itu kayaknya tuh di Historia banyak yang ini, jadi bisa mengundang sana, atau misalnya dari apa, misalnya tadi misalnya mau bikin mesin batik pakai CNC gitu, dari bawah tuh oke itu. Nah mungkin bisa berjejaring, itu juga hal yang Aku mau tanya sih Mbak, kan sebagai kelompok yang kemudian memproduksi karya-karya itu sebenarnya proses, aku pengen menanyakan ini sih, proses menciptakan atau kemudian kita mau bikin ini itu gimana sih gitu kan. Di beberapa hal emang yang dilakukan Hof itu kan nggak hanya bermain dengan manusia gitu, bermain dengan bakteri, dengan apa-apa yang kita sendiri sebenarnya juga nggak ngerti ini apaan gitu loh. Terus bagaimana sih prosesnya untuk kemudian kita melibatkan hal-hal yang di luar kita gitu, terutama hal yang secara secara apa ya, secara secara pengetahuan tuh nggak terlalu populer gitu, kayak kayak ngomong kayak UFO, ngomong kayak alien, terus hal yang bakteri, mikrobakteri itu kan hanya orang-orang tertentu gitu. Bagaimana kemudian memilih atau kemudian mengembangkan satu karyanya tuh prosesnya gimana sih? gunanya fermentasi tadi itu untuk untuk melancarkan diskusi. Enggak, jadi ya biasanya sih kita justru sebenarnya kita sih awalnya dari ngobrol-ngobrol, jadi pasti kita tuh sering sih mengadakan acara yang tidak ditampilkan di sini, misalnya ada piknik-piknik bareng namanya Fixnix, atau party-party bareng. Nah biasanya justru dari yang kayak piknik itu ya kita nyebutnya piknik sih, tapi itu sebenarnya inkubasi gitu. Misalnya dari inkubasi itu kita kayak ya kan pasti ngobrol nih semalaman, ada yang mabuk, ada yang minum-minum, jadinya ada dialog sebenarnya. Kayak mungkin nggak sih kita tuh kayak apa ya, tadinya ya bermimpi kan pasti awalnya gitu, kayak si Vanessa suka alien gitu ya, bermimpilah bisa nggak ya sih ya karo NASA gitu, semacam mimpi. Tapi ya dari situ sebenarnya memang dilakukan gitu, hampir semua kemudian dilakukan dari mimpi yang kecil-kecil ya. Waktu XX Lab membuat itu pada awalnya kita itu ada satu kolektif lagi di Horn namanya Docs Lab. Jadi dari mereka kebanyakan dari arsitektur UGM, dan mereka itu pengen banget bikin material pengganti batu bata. Jadi atau apa ya, kayak triplek gitu tapi yang bio. Terus kita membuat uji coba, tapi hampir semua kemudian anak-anak dari Docs Lab ini waktu itu sekolah dapat beasiswa. Jadi ini penelitian ini agak terbengkalai. Nah, ada kemudian beberapa
member yang baru itu mereka fashion designer. Nah, kita mulainya sih ya mimpi aja, bisa nggak sih bikin material kulit sendiri gitu, karena kulit itu kan ya gini-gini, bisa nggak sih bikin material fashion yang belum ada ya. Penasaran aja, mimpi aja, didiskusikan, diuji coba, itulah gunanya lab, walaupun labnya nggak proper ya, labnya, tapi di mana kita sebenarnya bisa uji coba dan melakukan hampir apapun, nggak ada batasan, hampir nggak ada batasannya kecuali narkoba tidak boleh. Kayak semisal tadi kayak yang instalasi itu kan kayak ngambil apa struktur dari Gangga, terus kayak gitu-gitu tuh eh, ada alasan lain nggak sih Mbak, semisal ini bagus atau ini strukturnya kuat gitu, tapi ada alasan-alasan lain maksudnya kayak secara filosofis atau kemudian emang Gangga itu eh, apa ya, emang Gangga itu emang yang sedang diteliti atau gimana gitu untuk kemudian menentukan oh kita pakai bakteri ini, kita pakai tanaman ini, atau kita pakai ini, itu sebenarnya ada hal yang filosofis atau kemudian ya diambil karena ini berfungsi aja gitu, atau karena ini bekerja yang efektif gitu-gitu sih. Karena AI itu dibuat oleh Silicon Valley. Jadi kita sebenarnya memang melawan, bukan melawan, sebenarnya mencoba membuat alternatif AI gitu, artificial intelligence, karena kan hampir apapun yang kita lakukan, hampir apapun yang kita pegang dengan adanya smartphone, gadget, dan keterhubungan kita pada smart teknologi yang ada sekarang itu hampir semuanya itu datanya dipegang oleh Silicon Valley, dan artificial intelligence itu bukan fair teknologi sebenarnya. Yang ada artificial intelligence yang ada itu bukan fair teknologi, tapi memang dibutuhkan oleh kapitalisme. Jadi, dan itu tidak sehat dong untuk di kemudian hari, dan apalagi gender balance gitu, karena hampir semua programmer yang membuat itu laki-laki. Jadi apapun yang kita pegang sekarang ini, apapun yang kita lihat itu masih male world sekali ya. Jadi kita berusaha, bukan berusaha sebenarnya, mencoba-coba, iseng sebenarnya, iseng bagaimana kemudian kalau kita bisa menciptakan, bisa nggak sih kita menciptakan artificial intelligence yang bukan hanya mengarah ke konsumerisme, tapi memang mengarah ke kehidupan gitu. Jadi kenapa dipilih Ganggang? Karena memang memiliki kecerdasan. Si Ranik ini dia memiliki kecerdasan walaupun kecil ya. Kita nggak tahu itu kecil, nggak tahu itu apa, tapi dia memiliki intelijensia yang lain dan memori. Jadi tujuannya adalah mendemokratisasi artificial intelligence yang ada sekarang. Oke, ada lain yang mau menanggapi tanya? Kamu tanya apa lo? Oke. Menurutku ini menarik sekali karena jarang menemukan kelompok seni yang kemudian dia menggabungkan soal teknologi, dan di Semarang aku belum menemui itu. Nggak tahu kalau Histeria ya. Karena di Semarang aku belum menemui itu. Jadi menurutku ini sesuatu yang cukup baru. Juga tadi ada misalnya Bumbon, kemudian XX Lab dan lain-lain. Aku juga belum menemui yang kelompok yang dia hanya perempuan, yang kemudian dia bergerak di bidang seni, tapi dia juga ada pengabdiannya di masyarakat. Misal tadi kayak mengubah limbah tahu dan apa namanya, dia menjadi satu barang yang berguna dan punya nilai ekonomis. Tapi aku cukup menyayangkan gitu kan. Ya memang perempuan selalu berbenturan dengan hal-hal domestik dan kerjaannya dan lain-lain. Tapi apakah ada regenerasi lagi pasca kawan-kawan yang berlima itu tadi gitu? Karena ini menurutku satu hal yang menarik, dan jarang ada satu komunitas perempuan yang bicara soal itu. Tapi ketika ada, tapi kenapa tidak ada
generasi selanjutnya gitu. Itu aku penasaran aja. Ya, mungkin pertanyaannya soal yang Mbak Ira tadi juga sempat bilang kenapa kolektif perempuan tuh nggak bertahan lama gitu. Terlepas juga mereka ada kesibukan sebagai ibu rumah tangga gitu-gitu. Ada hal lain nggak sih yang kemudian membuat kelompok-kelompok ini tuh nggak bisa sustain jangka panjang? Kalau untuk Access Lab sebenarnya ada regenerasi. Jadi kalau untuk yang sekarang ada generasi yang baru, tapi ada juga satu anggotanya lagi sedang hamil juga. Jadi maksudnya kesulitan untuk kita adalah selain misalnya memang berbenturan dengan area domestik gitu. Kalau untuk Access Lab makanya kita kemudian kita mendemokratisasi laboratorium. Kalau untuk laboratorium biasanya kita harus pergi ke laboratorium yang steril dan nggak mungkin kan ya bawa anak. Kemudian kita merubah dapur untuk menjadi laboratorium. Jadi hal-hal yang dikerjakan Access Lab itu yang tadinya hanya dikerjakan di sebuah laboratorium itu bisa dikerjakan di dapur menggunakan alat-alat yang ada di dapur gitu. Jadi misalnya butuh inkubator gitu, itu sebenarnya kita bisa menggunakan rice cooker gitu. Jadi atau misalnya butuh apa jenis shaker itu kemudian kita bisa merubah timbangan yang biasanya buat timbang itu menjadi shaker. Jadi ada hal-hal yang demokratisasi. Jadi walaupun kamu tidak bisa datang ke lab, kamu tetap bisa mengerjakan di rumah masing-masing semua percobaan yang kita lakukan. Dan juga kalau untuk misalnya empu itu kesulitannya kan karena misalnya aduh aku sih nggak bisa ini kalau nggak anakku nih harus ikut di rumah nggak ada yang jaga gitu. Nah itu memang satu kesulitan ya. Jadi itu gimana kemudian kita mempunyai sistem gitu untuk ya udah kita gantian nih piket emang berapa harus jadi babysitter gitu, sementara yang lain mengerjakan ini, yang lain kemudian bisa jadi babysitter, atau kalau enggak kita justru menyewa. Kalau kita pas mungkin kasnya berlebih dari empu, kemudian kita hire memang babysitter gitu untuk menjaga anak-anak ini. Nah, kebetulan sebenarnya sekarang saya juga terlibat dalam sebuah riset gender and critical making. Itu sebenarnya bagaimana membuat sebuah ruang yang inklusif. Karena aku sendiri juga ngerasa kadang-kadang kalau di lab, aduh ini kalau ada anak-anak ini udah ruwet banget, ada anak kecil-kecil gitu pada main kan pasti ini apa gitu. Kadang laser lagi jalan mukanya masuk ke laser gitu, aduh stres sweat. Tapi gimana membuat ruang ini justru lab ini menjadi inklusif itu agak susah ya. Selain solusinya hanya kita menyewa babysitter gitu. Yang di Indonesia juga nggak lazim ya, pasti sewanya pasti ART kan. Nah ART juga tidak mengerti akan kebutuhan maksudnya kita. Nah itu agak kita sedang berpikir misalnya gimana nih nanti kalau histeria misalnya sudah beranak pinak bagaimana kemudian membawa anaknya ke sini dan tetap bermain dan tetap berkegiatan itu sulit ya ternyata. Nah itu sedang kita pikirkan juga bagaimana membuat ruang inklusif buat anak yang aman tapi juga membuat si ibu ini juga tenang bekerja. Mungkin harus ada ruang anak, tapi kalau anaknya kesannya kayak dikurung juga nggak bagus kan ya. Jadi gimana nih ruang anak nih ada ruang bermain terbuka, ada ruang bermain di dalam. Kalau mereka masuk lab ini jadi mengamankan mereka dari alat-alat yang berbahaya gimana, itu sedang dipikirkan. Oke, aku tanya lagi sih Mbak. Kalau
kalau ini sih pemahaman, kan istilahnya banyak kerja-kerja di kampung, di masyarakat gitu, dan memang agak jauh ya kalau kita ngomongin teknologi yang banyak kabel-kabel terus laser-laser gitu. Tapi sebenarnya apa ya, untuk kemudian memahamkan atau memberi pemahaman atau pengetahuan ke warga-warga soal bahwa ternyata bisa loh, kayak kita membikin kayak satu eksperimen tertentu itu menggunakan alat-alat yang ada di rumah, dan ini teknologi, atau semisal bahwa sebenarnya itu ada teknologi-teknologi yang enggak barat gitu, yang sebenarnya itu tuh kita lakukan setiap hari, dan tanpa kita sadari bahwa itu tuh membantu kehidupan kita gitu, walaupun itu enggak yang teknik gitu ya, enggak yang lampu-lampu atau kabel-kabel, tapi itu sebenarnya juga teknologi gitu. Itu sih kemudian yang bagaimana kemudian memberi atau kemudian memahamkan orang-orang di sana bahwa teknologi itu enggak harus yang di laboratorium, tapi bahwa di rumah kita tuh ada teknologi yang tanpa kita sadari itu tiap hari kita lakukan gitu, kita kerjakan gitu. Mungkin lain-lain sih sebenarnya, kalau di HON pendekatannya lain-lain, tapi kalau misalnya untuk saya pribadi gitu, karena saya lebih banyak bersinggungan dengan perempuan dan teknologi, saya tuh malah menggunakan pendekatan mitologi dan antropologi. Jadi tadi saya presentasikan karena lebih ke HONF. Jadi saat ini saya membuat bioreaktor dari fotobioreaktor dari, kalau nama istilah latinnya asolasi, tapi kalau di sini tuh apa, moto gareng itu loh, yang kalau di sawah itu banyak hijau-hijau kan. Nah itu sebenarnya adalah tanaman pionir yang dia harus selalu hidup simbiosis mutualisme dengan bakteria cyanobacteria, dengan cyanobacteria. Nah itu sebenarnya kita bisa mengenerate listrik dari situ. Tapi kan kalau kita bilang ke petani nih, wah ini bisa mengenerate listrik, waduh mbak ngambek. Terus wah angel-angel loh, ini bisa digawe foto bioreaktor, aduh angel-angel. Jadi saya menganalogikan ini adalah si Dewi Sri, bahwa ini adalah bentuk representasi modern dari Dewi Sri gitu. Dan biasanya kalau petani yang masih di desa-desa kan punya pasren tuh. Nah mereka bisa kemudian merubah pasren itu jadi fotobioreaktor tadi, jadi bisa menghidupi listrik di rumahnya gitu. Yaitu sebenarnya baru prototipe dan gagasan, tapi dengan cara kita menggunakan analogi Dewi Sri ini malah justru terlahir kembali, karena oh iya ya, dia berarti itu menyuburkan tanah, karena emang si moto gareng itu bisa menyuburkan tanah dengan simbiosis mutualismenya dengan cyanobacteria. Tapi kan sekarang pakai pupuk nih. Nah, kemudian dengan sirkulasinya ini bisa jadi pakan ternak, dan kemudian bisa mengenerate listrik. Jadi sustainable system kan. Tapi kalau kita bilang, wah ini sustainable system, ngene-ngene wah saradong, Mas diomong kayak iki pas mereka panenan atau nanam kan biasanya ada upacara tuh, terus kita bilang bahwa ya ini adalah bentuk representasi dari Dewi Sri dengan cara yang sederhana, teknologi yang sederhana, itu lebih sampai daripada kita ngomong itu fotobioreaktor. Ini ya agak memutar gitu untuk kemudian menjelaskan ke banyak orang bahwa oh, ini juga ternyata teknologi, sains. Ya kalau enggak susah ya, kita mau waktu Micronesian Macronesian mau mengalirkan sungai ke sini, waduh aja mbak ono butone ning kono. Kan itu ya, tapi itu yang dipahami mereka sebagai mungkin di other science tadi gitu. Jadi bagaimana kita menggabungkan pengertian yang sudah kita punya dengan sains dan teknologi yang ada saat ini gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Apa namanya, dia bisa digunakan kayak limbah tahu, dia juga bisa digunakan. Nah,
kebetulan kita kelompok ini sama Histeria dikasih di salah satu kampung namanya Kemijen. Dia ada satu persoalan eceng gondok gitu kan. Teman-teman ada nggak pernah bikin terobosan apa atau gambaran apa soal eceng gondok ini sebenarnya dia bisa dimanfaatkan buat apa gitu? Yang punya nilai ekonomis, karena warga kamu ya kalau nggak ada itunya juga susah gitu. Karena itu gulma ya. Heeh. Heeh. Sebenarnya kalau dari kita sih belum ada gitu sampai sekarang. Selain mungkin yang udah sering sih jadi craft aja ya. Tapi nanti saya sampaikan ke teman-teman siapa tahu ada ide. Yes. Dulu kalau eceng gondok, aku SMA pernah bikin kayak apa namanya teknologi tepat guna gitu. Jadi eceng gondoknya dibuat biogas. Tapi kalau bisa, tapi jadi kayak eceng gondoknya tuh kayak di blender kayak ditumbuk-tumbuk gitu. Terus habis itu dia dimasukin botol, nanti kayak harus ditutup rapat, bener-bener rapat. Terus didiemin selama 1 sampai 2 minggu. Kalau misalnya pengen jadi biogas yang bener-bener biogas itu harus apa namanya kayak pakai banyak eceng gondok, terus pakai bener-bener kayak bukan galon gitu. Jadi kayak tempat yang proper untuk nyimpen gasnya, kalau enggak dia bisa meledak sendiri. Iya. Jadi itu cuman bener-bener pure dari biogas dan itu cuma didiemin berminggu-minggu aja itu bisa jadi gas. Tapi kalau misalnya pengen dijadiin apa namanya gas yang proper untuk digunakan di masyarakat dan bisa di apa namanya kayak di punya nilai ekonomis itu kayak harus ya itu kayak apa namanya jumlahnya besar terus bener-bener alatnya sebenarnya nggak mahal juga cuman kayak bisa ditutup rapat dan bener-bener proper gitu. Iya kayak sebenarnya kalau misalnya untuk transmisi gasnya kayak pakai apa regulator biasa ke kompor aja bisa kayak gitu. Gitu sistem mungkin pakai sistem apa anaerobik ya. Ya fermentasi anaerobik gitu. Kayak bener-bener pure dari eceng gondok aja tapi kayak dia dihalusin gitu terus dimasukin terus didiemin berminggu-minggu. Dikasih air dikit tapi perbandingannya kayak 1:1 jadi kayak airnya setara sama jumlah eceng gondoknya kayak gitu. Terima kasih. Nah, gunanya sharing. Gunanya kolektif. Oke, mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya atau cerita. Silakan. No, Mas Aisin. Tes. Mungkin saya pribadi ya masih dalam tahap kebingungan atau belum sampai pada titik seni tuh nggak hanya melulu dengan 2 dimensi, 3 dimensi, tapi melainkan bisa mencakupi semua aspek ternyata. Nah, dari saya tuh gimana sih cara menyatukannya dari hal yang berbau seni dengan teknologi atau ilmu pengetahuan yang lainnya. Tapi tetap outputnya nanti dalam estetika atau keseniannya itu. Gitu sih. Karena sebetulnya sih karena genre yang kita pilih ini mengakomodir hampir semuanya. Misalnya untuk Exact Lab tadi, ketika kita memenangkan Prix Arts Electronica, the highest prize untuk digital art, itu nggak ada karya, maksudnya nggak ada karya fisiknya. Jadi itu adalah platform aja yang kita berikan itu platform. Jadi dan kemudian misalnya untuk intelligent factory tadi yang fermentasi wine tadi itu yang menang juga adalah platformnya. Jadi sistemnya gitu. Cuman mungkin memang untuk kebutuhan tampilan artistik ada ya misalnya kita bikin instalasi atau apa gitu. Tapi itu sih bukan yang utama. Yang utama sih adalah sebetulnya adalah bentuk gagasannya. Jadi misalnya ada karyanya Simbiotika gitu. Contohnya Simbiotika. Itu sih kalau dilihat
secara apa tampilannya itu cuman tabung-tabung kayak tabung-tabung reaksi gitu, tapi sebenarnya karena dia menciptakan kehidupan gitu, menumbuhkan sel dari cuman protein dan asap atau apa gitu. Jadi yang genre itu adalah benar-benar pure adalah gagasannya gitu. Jadi kenapa itu dinamakan adalah misalnya preposisi atau disposisi. Nah, di seni sekarang juga misalnya kita melihat misalnya bienal gitu, ada yang Asana Bina Seni itu. Nah, itu memang mulai sekarang di Indonesia menerima karya-karya yang hanya berupa gagasan. Jadi tidak melulu hanya berupa satu instalasi yang tapi gagasan kayak misalnya Micronesian Macronesian tadi yang ditampilkan di Langgeng ataupun misalnya tadi di FBI headquarter itu cuman prototipe dari tadi biogas tadi fermentasi biogas, tapi kalau misalnya proyeknya kan sebenarnya besar sekali. Lah justru belajar dari histeria nih. Gitu. Gimana kemudian misalnya bisa ditampilkan hanya dalam bentuk data gitu atau ditampilkan dalam bentuk dokumentasi. Kalau misalnya instalasi yang berbentuk artistik, ya bagaimana itu tetap menampilkan data-data yang tadi dimiliki. Sekarang kayaknya orang-orang, maksudnya lebih senang dengan karya-karya yang berbasis riset ya kan? Iya sih, karena mungkin ini ya orang juga karena apa ya, scene arts itu kan feeling art itu kan nggak semua dimiliki orang kan ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang yang itu sebenarnya nampil kayak apa sih ya. Kadang-kadang pertanyaan itu yang kemudian muncul sehingga beberapa karya-karya seni berbasis riset itu jadi hal yang menarik sih. Ada yang mau bertanya lagi? Wah. Astagfirullah. Tadi kan sempat ada ini Kak apa video soal apa yang orang ditanami antena-antena itu. Nah, itu tuh sebenarnya outputnya apa sih? Apakah dalam bentuk audio terus atau ada capaian tertentu misalkan kalau aku sempat dengar kan ternyata di proses untuk penciptaan audio itu ada yang memang mereka memikirkan frekuensinya dalam misalkan dalam 40 Hz itu dalam kondisi audio yang bisa diterima telinga. Nah, dari video yang ditampilkan tadi ada nggak sih atau capaian tertentu yang memang itu bisa menjadi satu muatan untuk orang yang datang misalkan itu bisa jadi apa gitu itu. Kalau waktu itu sebetulnya tujuannya adalah membuktikan bahwa banyak sekali sinyal dari luar angkasa. Jadi kita waktu itu di Art Science Museum itu kayak menaruh kayak hampir 100 antena. Nah, kemudian itu si performer itu sebagai konduktor dan ada beberapa performer lain juga yang kemudian hasil dari frekuensi yang didapat dari luar angkasa ini namanya radioastronomi. Kemudian itu kemudian diterima oleh tubuh sebagai konduktor dan kemudian dikeluarkan lagi sebagai suara. Kalau itu cuman tujuannya karena bentuknya adalah pertunjukan yang sebenarnya cukup singkat ya waktu itu, lebih ke teatrikal gitu. Itu untuk supaya ya audiens itu sadar bahwa memang ada ya the truth is out there. Bahwa ada makhluk lain, ada kehidupan lain di luar sana. Cek. Boleh. Kalau aku pengen tahu aja kalau dari Honf ada upcoming project-nya gitu nggak Mbak? Itu aja sih. Ada, cuman sebenarnya kita tuh karena pandemi kemarin tuh agak
terlena, terlena menjadi pemalas. Maksudnya kayak lebih akhirnya karena memang tidak bisa melakukan aktivitas umum ya, aktivitasnya online. Jadi kita lebih sering riset-riset sendiri yang outputnya itu lebih ke karya-karya seni, karya kolektif daripada misalnya kayak penelitian-penelitian yang melibatkan publik gitu. Jadi kita memang membatasi gitu interaksi sama komunitas di luar kita aja, memang membatasi. Jadi agak terlena sebenarnya. Jadi ketemu ya cuman sama itu aja gitu. Terus proyek yang diadakan ya upcoming projectnya itu lagi kita diundang di Art Science Museum. Jadi lebih ke karya. Ya ada beberapa workshop itu yang gender and critical making. Terus kemarin UFO Festival itu nextnya mungkin apa ya, aku kok lupa. Ya kalau project yang workshop sih pasti ada. Tapi kalau untuk yang project kita mau ngapain yang besar ya mungkin VMARS itu. Kita ini impulsif. Oke, ada lagi? Atau kita akhiri ya? Udah. Ya. Mungkin sebelum ditutup ada mau yang disampaikan, Mbak? Ya mungkin saya sih ingin mengucapkan selamat pada Histeria. Tadinya waktu saya ingin bertemu datang ke sini awalnya itu sanksi iki bocah-bocah iki mengopo to. Ora karuan tangine awan, reget banget. Nyapu-nyapu aku ke sini. Cuman saya sebetulnya mengikuti dan respect sekali dengan apa yang dilakukan Histeria selama tahun-tahun ini dan tetap di sini. Jadi mungkin kalau saya sih selamat dan selamat meneruskan ugal-ugalannya. Oke, terima kasih Mbak Ira. Terima kasih ilmunya tadi yang banyak dan aneh-aneh. Tapi juga di sisi lain ternyata juga bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk. Jadi nanti di akhir kelas itu teman-teman disuruh bikin kayak prototyping project gitu. Jadi bentuknya bisa karya, bisa platform, bisa project. Jadi harapannya nanti yang tadi juga dikerjakan Mbak Ira dan teman-temannya di Honf atau di Lab bisa jadi inspirasi teman-teman juga untuk mengerjakan prototype project itu. Iya, nanti. Itu terima kasih teman-teman. Sesi pertama di hari Senin ini saya tutup. Nanti kita jumpa lagi di sesi kedua jam 1. Ada, tapi beda pembicara. Oke, terima kasih teman-teman. Sesi saya tutup. Terima kasih ya.